Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Puji Tuhan, semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di ibadah virtual Sekolah Minggu HKBP Tembesi Transbarelang di Minggu 21 Maret 2021. Ya, sekarang kita akan melakukan ibadah kita. Adik-adik semua harus persiapkan Alkitabnya dan Kidung Jemaatnya juga ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dua pujian. Yang pertama, Aledongan, dan yang kedua, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Untuk lebih semangat lagi, adik-adik semua, kita bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, adik-adik semua silakan duduk kembali. Baiklah adik-adik semua, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami masih berada dan untuk memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dan pikiran kami. Kiranya Tuhanlah yang bekerja di ibadah kami ini, memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat 2. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Baiklah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu di pagi hari yang indah ini. Atas penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita buka renungan kita hari ini yang tertulis di Lukas 22 ayat 56 sampai ayat 62. Lukas 22 ayat 56 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian teks firman Tuhan hari ini buat adik-adik sekolah minggu. Mungkin adik-adik sekolah minggu masih ingat, boleh kita ingat kembali berapa orangkah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, itu sudah hal yang biasa kita dengar. Berapa orangkah murid-murid Tuhan Yesus. Dan siapa-siapa saja, boleh adik-adik sebutkan, sama-sama kita menyebutkannya. Yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Itulah nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Ya, di antara murid-murid Tuhan Yesus itu kita mau membahas salah seorang dari mereka, yaitu Simon Petrus. Iya, adik-adik juga tahu siapakah itu Simon Petrus? Ya, ada yang tahu siapa itu Simon Petrus? Baiklah, dari Alkitab bisa kita lihat Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pertama. Iya, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pertama. Bahkan Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Kesehariannya ia sering bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka sudah saling mengenal. Kemana Yesus berjalan, Simon Petrus ada mendampingi Yesus. Itulah kedekatan Simon Petrus dengan
Tuhan Yesus. Iya. Tetapi pada saat Yesus ditangkap, dan dia hendak diadili di mahkamah agama, semua murid-muridnya pergi melarikan diri. Iya, semua yang ke-12 murid-muridnya tadi pergi melarikan diri, termasuk Simon Petrus. Iya. Tetapi diam-diam Simon Petrus mengikuti perjalanan pengadilan Tuhan Yesus. Dari kejauhan dia diam-diam menyelinap di antara kerumunan banyak orang. Dia ingin tahu bagaimana proses pengadilan Tuhan Yesus oleh mahkamah agama. Iya. Jadi di saat dia menyelinap di antara kerumunan orang banyak itu, ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan berkata kepada orang banyak di sana, mengatakan demikian. Ini adalah sahabat Yesus. Iya, perempuan itu mengatakan demikian. Tetapi adik-adik tahu apa jawaban Petrus? Iya, jawaban Petrus adalah tidak, saya tidak mengenal dia. Iya, tidak. Saya tidak mengenal dia. Ya, tidak berapa lama kemudian datanglah lagi seorang yang lain bertanya dengan hal yang sama. Iya, mengatakan bahwa Petrus adalah sahabat Yesus. Tapi apa jawaban Petrus yang kedua kali? Dia menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban yang pertama. Dia tetap berbohong dan menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Iya, demikianlah ia menyangkal Yesus selama 3 kali. Dia berbohong, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Pada saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali, pada saat itu juga berkokoklah ayam. Iya, berkokoklah ayam. Pada saat ayam berkokok, teringatlah Petrus akan perkataan Yesus sebelumnya, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Iya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Iya, mengingat itu, sedihlah si Petrus. Dia sangat kecewa dan menyesal. Dia pergi dari kerumunan orang banyak itu. Dia menyendiri dan menangis. Dia sangat sedih. Iya, demikianlah adik-adik perjalanan penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Coba adik-adik bayangkan. Bagaimana perasaan adik-adik jikalau adik-adik mempunyai sahabat, teman dekat yang kesehariannya bersama-sama dengan kamu, sekolah bersama, bermain bersama, bahkan ke gereja bersama, bisa juga bermain di rumah bersama. Tetapi karena kekuranganmu, karena kamu orang miskin, karena kamu orang yang tidak lebih pintar dari dia, bajumu tidak sebagus dengan baju dia, tiba-tiba ia mengatakan kepada orang lain, tidak, aku tidak mengenal dia, tidak berteman dengan dia. Iya, coba adik-adik bayangkan bagaimana perasaanmu adik-adik. Kalau boleh Inang menjawab, pasti adik-adik sangat kecewa. Adik-adik sangat sedih. Adik-adik sangat, ya tidak tahu lagi. Pasti adik-adik menyesal berteman dengan dia. Iya, kalau boleh Inang juga menjawab, Inang sangat sakit hati. Iya, tetapi Yesus tidaklah demikian terhadap Petrus. Jadi demikianlah proses penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Dari renungan hari ini,
apa yang boleh kita ambil? Pelajaran apa yang boleh adik-adik ambil dari penyangkalan Petrus ini? Ya, tentu adik-adik bisa menyebutkan pendapat adik masing-masing di rumah. Iya, bermacam-macam ya pendapatnya. Dan hari ini mau Inang simpulkan dari renungan hari ini ada 2 kesimpulan. Ya, ada 2 kesimpulan. Yang pertama kita harus setia mengikuti Yesus. Kita harus setia mengikuti Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua. Iya, itu sudah jawaban yang pasti. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua di rumah. Melalui apakah kita bisa menunjukkan bahwa kita itu setia mengikuti Yesus? Melalui apa adik-adik? Iya, banyak contoh perbuatan yang menunjukkan bahwa kita itu setia mengikuti Yesus. Iya, salah satu contoh, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mematuhi perintah orang tua, sayang kepada teman, sayang kepada semua orang, menolong orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan, patuh kepada peraturan di sekolah. Itu adalah contoh-contoh bahwa kita itu setia mengikuti Yesus. Iya, boleh kita lakukan di rumahnya adik-adik. Apa tadi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita setia kepada Yesus. Yang kedua yang boleh Inang ambil kesimpulannya yaitu jangan malu menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus. Iya, jangan malu menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus. Contohnya apa? Contohnya, jikalau guru kita di sekolah, biasanya kalau di sekolah, sebelum memulai pelajaran, kita disarankan untuk berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Iya, kalau adik-adik beragama Kristen, mari tunjukkan. Adik-adik berdoa yang benar, berdoa yang sopan, jangan malu. Sekalipun teman sebangkumu, teman dekatmu itu adalah beragama yang lain. Iya, tunjukkan bahwa kamu itu adalah pengikut Yesus. Berdoa yang baik, berdoa yang sopan. Iya, banyak hal-hal lagi yang bisa adik-adik kasih contoh. Misalnya, kamu punya sahabat, ya dia itu lebih miskin dari kamu. Atau kamu itu orang kaya, bajumu bagus-bagus, mewah. Tetapi dia bajunya koyak-koyak atau sepatumu juga lebih bagus dari sepatu dia. Iya. Walaupun kamu lebih kaya, walaupun kamu lebih pintar dari dia. Tetapi kamu tidak boleh malu mengakui dia bahwa dia itu adalah sahabatmu. Iya. Jikalaupun kamu nanti pergi keluar membawa dia, kamu tidak boleh malu mengakui dia bahwa dia itu adalah sahabatmu. Iya, Inang kira sudah cukup banyak contoh-contoh yang bisa Inang sampaikan hari ini. Inang harap, bahkan Tuhan Yesus berharap adik-adik melakukan firman Tuhan ini. Menjadi orang baik, menjadi pengikut Yesus yang setia, yang tidak malu mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Yang mengajarkan kami Tuhan agar kami setia mengikuti Engkau. Agar kami tidak malu Tuhan mengakui Engkau dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Engkaulah Tuhan mengajari kami agar kami selalu mengikuti segala perintah-Mu. Tuhan,
Teman-teman kami yang sakit hari ini Engkau sembuhkan. Orang tua kami Tuhan Engkau berikan umur yang panjang. Demikian juga Tuhan seluruh guru-guru sekolah minggu Engkau berikan kami kesehatan dan umur yang panjang. Inilah doa kami di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai ayat 2. Kemana juga aku mau mengikutnya. Kita tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu.